Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Sarah Travelista. Hai guys, Assalamualaikum. Video kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya, yang part 1, tentang aku ikut pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja yang biasa aku singkat dengan sebutan BLK. Di sini tuh aku ngambil jurusan desain grafis, dimana BLK ini itu adalah pendidikan non formal ya guys, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan agar dapat bekerja sama orang lain maupun dapat berwirausaha, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan atau bekerja secara mandiri. Sebenarnya itu aku udah bisa desain grafis, tapi aku kan belajarnya secara otodidak. Jadi untuk mendalami ilmu yang aku pelajari, aku ikut BLK ini supaya aku dapat pengetahuan lebih dari instruktur gitu. Jadi ternyata awalnya itu ya, aku berpikir pas ikut BLK itu, mikirku tuh, oh ini tuh cuma dapat teori sama praktek desain menggunakan software desain grafis gitu. Tapi ternyata di sini tuh kita diajarin bikin produk untuk siap jual gitu guys. Jadi aku di video kali ini mau kasih tunjuk produk apa aja yang udah aku bikin selama aku ikut pelatihan ke teman-teman semua. Produk yang pertama yaitu aku bikin sablon. Dia tuh tekniknya manual, jadi dia pakai media cetak namanya screen. Aku kasih tunjuk. Nah, di sini media desainku itu tote bag ya. Kayak gini, guys. Ini tote bag gitu, tas. Nah, di sini gambarnya yang diminta sama instrukturku, yang dipasang itu logo. Jadi logonya ini sebenarnya logo yang aku inginkan, cuma ini ceritanya aku barter desain gitu sama teman aku. Ceritanya aku jadi customer temanku jadi customer aku. Jadi ini desain yang bikin teman aku, sedangkan aku bikinin desain yang diminta teman aku, kayak gitu guys. Jadi tukeran biar ngerasain gitu kalau misalnya kita bikinin desain orang lain itu seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua masih sama tekniknya, menggunakan screen media cetak gitu ya, manual. Kalau teman-teman mau lihat cara proses pembuatan sablonnya, bisa nonton di video aku yang ada di part 1. Di situ aku udah jelasin cara bikin desainnya seperti apa, cara sablonnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, yang kedua, ini desainnya berbeda ya, dan medianya juga berbeda. Ini aku bikin desain, temanya desain grafis Karangasem. Jadi instruktur aku minta desainnya itu tuh temanya desain grafis Karangasem. Terus aku tuh boleh bikin logo, aku boleh bikin tipografi, aku boleh bikin ilustrasi. Jadi ada macam-macam. Nah, di sini aku bikinnya perpaduan tipografi ilustrasi. Dan medianya itu tas serut. Jadi tasnya bisa diginiin, guys. Jadi nanti bisa digendong kayak tas ransel gitu ya, guys. Ini semua fasilitasnya udah disediain dari BLK. Jadi kita cuma bawa diri aja ke BLK selama ikut pelatihan. Pengertian tipografi sendiri itu adalah seni memodifikasi huruf. Jadi di sini huruf desain grafis sama Karangasemnya aku modif kayak gitu. Dan kalau ilustrasi sendiri karena temanya itu tentang Karangasem, jadi aku bikin yang berhubungan sama Karangasem. Jadi di sini aku bikin gunung. Ini namanya Gunung Agung. Jadi Gunung Agung itu adalah gunung tertinggi di Pulau Bali yang letaknya di Kabupaten Karangasem. Terus sampingnya ini ada bunga Jepun. Jadi kalau teman-teman pergi ke Bali pasti nggak asing ya, para wisatawan banyak banget yang pakai bunga Jepun di telinganya. Bunga Jepun sama bunga Kamboja itu beda ya guys. Jadi kalau bunga Jepun itu bunga Kamboja itu ukurannya lebih besar daripada bunga Jepun. Kemudian bunga Kamboja itu biasanya
ditanamnya tuh di kuburan gitu. Sedangkan kalau bunga Jepun di Bali ini biasanya ditanam oleh warga sekitar di sekitar pekarangan rumah warga atau di halaman pura. Jadi emang sengaja ditanam gitu guys, untuk tanaman hias atau untuk persembahyangan gitu. Selain itu juga di sini aku pernah ada video aku main ke kebun atau taman bunga Jepun yang adanya lokasinya di Denpasar. Berikutnya ya guys, ini aku bikin gapura 2. Ini gapura Gunung Lempuyang. Nah, Gunung Lempuyang itu juga berada di Kabupaten Karangasem. Jadi aku gambar gapuranya. Kemudian aku gambar orang diving. Jadi di sini itu ada pantai yang cocok untuk diving dan snorkeling. Namanya Pantai Amet dan Pantai Tulamben. Letaknya juga di Kabupaten Karangasem, di Kecamatan Abang dan Kubu. Itu 2 pantai itu. Jadi emang pantainya tuh banyak banget wisatawan yang pengen kalau melihat ikan dan terumbu karang. Di situ tuh indah-indah banget guys, ikannya, terumbu karangnya cantik-cantik gitu. Jadi kalian kalau main ke Karangasem jangan lupa ya ke Pantai Amet dan Tulamben. Oke, aku deh jelasin filosofi dari desain aku yang satu ini. Kemudian aku bikin produk yang ketiga, ya ini produknya itu masih sablon tapi kita pakai teknik yang berbeda. Kalau yang tadi manual pakai screen, kalau yang ini kita pakai tekniknya namanya DTF. Jadi DTF itu kepanjangannya Direct Transfer Film. Nah, medianya itu topi guys. Jadi ini desainnya, terus kita transfer, namanya aja transfer ya. Jadi itu jadi kita pakai teknik print, cetaknya itu namanya DTF, kemudian kita transfer ke media ini kayak gitu. Nanti mau lihat caranya seperti apa mentransfernya, kalian bisa tonton di video aku di part 1 ya guys. Tuh, jadi aku bisa semua tuh kayak gini guys. Oke, berikutnya aku bikin pin. Nah, aku bikin pinnya ini pakai peniti. Jadi dia modelnya kayak di press gitu guys cara bikinnya. Ini satu alat sama gantungan kunci. Jadi aku juga bikin gantungan kunci kayak gini produknya. Ini yang lebih jelasnya desain aku yang berwarna, yang tadi itu kan nggak berwarna ya guys. Kayak gini. Aduh deh, kayak youtuber tuh gimana sih? Kayak gini ya. Nah kayak gini. Ini 2 aku bikin. Kemudian yang terakhir tuh aku bikin stiker. Jadi ini tuh stiker. Untuk ukuran stiker itu tergantung permintaan customer ya. Nanti kalau customer mau mintanya kayak gimana atau jenis desainnya tuh seperti apa, jadi disesuaikan gitu guys. Nih, nah ya ini desain teman aku yang ngedesainin nih, teman aku. Kalau di kamera ini kayaknya kebalik ya tulisannya guys, karena aku pakai kamera depan kayak gini. Ini yang aku bikinin buat teman aku sesuai permintaan temanku, dan ini yang aku minta temanku bikin, dan yang ini desain bebas gitu. Nah, itu tadi produk yang udah aku bikin selama aku ikut pelatihan. Dan selain produk itu, aku juga belajar desain menggunakan software desain grafis. Nanti kalian bisa lihat hasil karyanya di next video ini ya. Habis video ini akan aku tampilkan desain apa aja yang aku bikin di software desain grafis. Oke.
Nanti bolong nanti. Dua kali ya, Pak.